Kenapa Whoosh ada? Karena dulu dianggap harus ada. Jadi kalau di rata-rata ya sekitar per kilometer itu hampir 1 T. Itu hanya demi pride. Ya kan bagi beberapa orang itu harga diri tuh nomor 1. Ya pride dulu, sekarang jadi pret. Kan Pak Luhut mau restrukturisasi utang Whoosh itu dari 40 tahunan menjadi 60 tahun. 60 tahun? 60 tahun. Berarti anak-anak yang sekarang ini generasi yang kelahiran tahun 90-an, 2000-an. Mereka Udah umur tua 80. gitu kan, udah tua masih naik kereta utangan coba. Sadis, Pak. Dan repotnya kalau mereka nggak mau naik kereta itu. Nah, Akhirnya sepi lah kereta itu ya. Nah, makin panjang lagi itu nanti, Makin bisa panjang 100 tahun itu. Utang belum lunas, katanya udah utang. Baca apa, Mas? Nanti kalau aku ke tempat adikku, cepet. Adik di mana? Bandung. Oh, adikmu KDM? Ya enggak Oh, lah. bukan, oh. Adikku juga warganya KDM. Oh, kenapa cepat? Ini yang tol baru. Hmm? Ini namanya tol Jakarta Cikampek, Jampek 2. Nah, ini nanti bisa menghubungkan Jakarta Bandung. Itu cuma butuh 45 menit. Kalau sekarang? Lebih sekarang. Nah kan 45 menit juga naik Whoosh. Whoosh. Namanya doang itu kan sama aja. Kalau 45 menit kenapa tolnya nggak dinamain Whoosh juga? Kenapa dia dikatain Whoosh? Ya kan Whoosh-nya itu kendaraannya, modanya bukan alat transportasi. Jadi bukan jalan tolnya, tapi kalau ada mobil atau kendaraan yang bisa secepat Whoosh, nah itu dinamakan Whoosh. Nggak jelas itu, nggak jelas. Nggak jelas di mana? Terus sekarang mau ke Bandung, udah biayanya mahal. Harusnya. Ya 300 ribuan lah ya kalau Whoosh ya. Itu pun nggak nyampe Bandung. Lewat Bandung. Nggak nyampe. Oh, nyampe. Nggak nyampe Bandung. Dari stasiun terakhir kita harus naik lagi ke kota. Shuttle. Ngapain? Ngapain dulu itu ada itu? Kenapa Whoosh ada? Ya karena dulu dianggap harus ada. Itu. Siapa yang mengharuskan ada? Ya itu presiden. Katanya dulu. Iya sih. Akhirnya sekarang kebulet utang. Oh no. Ya kan ketika pembangunan proyek yang memang cukup besar, memang pilihannya kan antara kita ada dana atau kita mencicil. Kayak bangun rumah, kita ada yang 1 juta, kita bangun dulu bagian apanya. Tuh. Itu yang katanya yang Whoosh itu berapa utangnya? Pokoknya itu lucu sih. Itu awalnya rencananya itu untuk pembangunan Whoosh itu sekitar 90-an. Dilalah naik. 90 miliar. Triliun. Iya, triliun. Nolnya berapa? Nggak kebayang. Beli gorengan naik buat makan orang se-Jabodetabek plus Jakarta Barat plus Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sisa. Masih sisa. Iya Pak, ya dulu ya, itu dianggap nih proyek yang menaikkan harga diri atau kebanggaan ataupun pride lah
bahwa bangsa ini akhirnya punya yang namanya kereta cepat. Kan banyak juga negara-negara maju yang sudah punya kereta cepat kan, antara lain Jepang. Yang terkenal sebenarnya kereta cepat itu awalnya Jepang. Shinkansen. Nah, cuman kita pakai yang China. Makanya apa KCIC ya, Indonesia China. Atau apa konsorsium mereka membangun kereta WUS itu ya harganya sih yang memang unik ya. Nah, iya. Jadi apa ratusan triliun itu untuk jarak sekitar 140 km. Jadi kalau di rata-rata ya sekitar per kilometer itu, ini saya agak hitung-hitung itu hampir 1 T. 800-an. Itu hanya demi pride. Ya kan bagi beberapa orang itu harga diri itu nomor 1. Ya pride dulu, sekarang jadi pret. Kasihan kan utangnya kayak gitu. Kasihan kan KAI. Ya, utang. dan apa? Yang lucunya juga itu kan ini lagi dibangun lagi ada perluasan ya di Arab Saudi ya. Pembangunan kereta cepat juga. Nah itu mereka proyeknya namanya Land Bridge. Unik apa namanya? Jadi jembatan yang di daratan. Nah, itu cuma habis 112 triliun. Panjangnya 1.500 km. Kalau di kita? Di kita 140-an kilometer. Totalnya itu 120 triliun. Hampir sama biayanya. Lebih mahal. Oh no. Berarti lebih harga diri. Iya. Oke. Nah itu apa yang di Arab itu 1.200 km itu digambarkan kalau normal itu 12 jam. 12 jam. Nah, dengan kereta cepat itu menjadi 4 jam perjalanan. 12 ke 4. 12 ke 4. Bandung ketika belum ada, ya ketika masih sebelum pembangunan WUS ya, itu kan Jakarta Bandung sekitar 3-4 jam ya. Kereta punya Nah, bawa kendaraan sendiri, iya. bawa kendaraan sendiri. Apa ya sekitar 3-4 jam, apalagi waktu itu belum ada tol MBZ ya. Nah, terus apa akhirnya dipangkas menjadi 45 menitan plus yang kereta shuttle ke kota Bandungnya. Nah, terus nanti ada tol baru tuh yang cuma 45 menit. Jakarta Bandung. Jadi waktu kurang lebih sama. Cuman apa kalau WUS kita harus naik kereta lagi, kalau ini sudah sampai kota Bandung. Sampai kota. Nah, berarti yang salah tolnya, Mas. Kenapa ada? Iya, karena duluan WUS adanya. Duluan ya. WUS. Berarti WUS nggak bisa salah. Bisa salah. Ya kan gitu. Iya. Wong yang bikin WUS, yang dulu ngebet bikin WUS, juga nggak bisa salah. Tetap harus ada. Dan apa ya ketika dulu WUS mulai beroperasi kan sempat kereta Argo Parahyangan kan dibatasin ya segala macam. Nah, cuman itu jadi ketika misalnya nih tol itu udah jadi, kecepatan berapa? 45 menit 80 km per jam. Nah, itu mungkin bagi beberapa orang mungkin senang pakai kendaraan pribadi dengan kecepatan segitu. Nah, tapi mungkin bagi orang yang suka kecepatan tinggi nih, nah mereka udah naik WUS aja. 350 km per jam. Tapi kan nggak kerasa kecuali dia naiknya di depan kereta WUS. Kan di dalam, mau kecepatan berapapun ya udah gitu aja, gitu. Pokoknya percaya aja sama tulisan itu ya. Tulisannya diubah jadi 600 km per jam juga. Bisa juga tuh. Bukan. Atau lagi error atau apa gitu. Kita nganggep, wow 600 km per jam padahal cuma 100 km per jam. Kan siapa tahu ada error mesin gitu.
Bisa jadi, bisa jadi. Yang penting bisa jualan. Cepat. Walaupun untuk kecepatan ternyata nantinya juga bakal sama dengan jalan tol yang baru. Iya, waktu tempuh. Waktu tempuh kan. Waktu tempuhnya sama. Lucu, lucu. Bus itu lucu. Mungkin karena itu, jadi kan pemerintah tuh sekarang sudah mencanangkan tuh. Saya nggak tahu apakah perluasan atau nanti mau dialihkan atau seperti apa. Kereta cepat Jakarta-Surabaya. Mending itulah kerasa. Memang Jauh jaraknya, 800-an. kan kalau naik kendaraan pribadi sekarang sekitar 15 jam Jakarta-Surabaya. Itu jalan santai itu. Kalau dulu memang pernah diperhitungkan kalau naik kereta cepat itu sekitar 3-4 jam kalau nggak salah ya. Nah, Ya atau ya mungkin atau di bawahnya. Nah, cuman memang dibandingkan naik pesawat dia bisa agak lebih cepat karena tidak ada boarding time, tidak ada ngambil barang, ngambil tidak ketinggalan aja. Nggak ketinggalan. Tapi kalau kayak kejadian kayak LRT kemarin gimana tuh ya? Listrik mati. Mati. Nah, yang LRT. Itu tinggal keluar jalan kaki bareng-bareng. Kayak bikin pasukan gerak jalan gitu di atas rel. Berarti iya, di happy-happyin aja kan. Hidup di negara ini harus pintar happy. Berarti jalan cepat bukan kereta cepat jadinya. Listrik mati ya udah keluar rame-rame jalan-jalan sambil ngakak-ngakak gitu kan. Terus ada satu penumpang yang ditunjuk jadi pemimpin regu gitu. Keren. Nah, cuman sekarang pertanyaannya kalau kereta Jakarta Surabaya jadi nih. Biayanya berapa? Itu yang belum ketahuan. Ya siapa tahu yang kayak Arab tadi. Ya, kalau nanti di harganya lebih rendah dari WUS, berarti busnya kemahalan udah gitu doang. Mau nyalain siapa? Nggak bisa lah. atau ya itu bahwa harus dibikin lebih tinggi dari WUS. Iya bisa, biar kayaknya WUS murah. Biar kayak murah kan. Jadi pokoknya WUS tidak boleh salah. Nggak boleh salah. Walaupun akhirnya sekarang negara harus terbebani membayar utang itu, cicilan utang sekitar hampir 2 triliun rupiah per bulan, per tahun ya. Harus cicilannya seperti itu. Yang penting Mas Pur bilang nggak pakai APBN. Oh ya, dan ya sempat kan itu netizen itu bilang ada semacam perseteruan lah ya antara Pak Purbaya dengan Pak Luhut. Padahal Pak Luhut itu dulu bosnya Pak Purbaya ketika di Kemenko Kemaritiman. Nah ini orang-orang melihat, wah ini Pak Purbaya udah berani melawan mantan bosnya. Ya bener lah, itu bener melawan mantan bos. Kalau melawan bos itu ya nggak boleh. Oh, itu salah ya. Nanti sekarang Pak Purbaya bener. Kalau dulu ya dia juga bener. Oh karena dulu ngikut bosnya, cuma Ya, dulu iyalah. juga kayak enggak. Masuk ngelawan bos, ya nggak boleh. Yang boleh dilawan adalah mantan bos. Dan cuman Pak Purbaya kemarin kapan hari sempat ditanya sama wartawan sih bahwa kan Pak Luhut mau restrukturisasi utang WUS itu dari 40 tahunan menjadi 60 tahun. 60 tahun? 60 tahun. Berarti umur sampean udah berapa tuh Mas? Wah, kayaknya Pokoknya udah nggak bisa naik kereta itulah ya. aku membayanginnya itu ya gimana 60 tahun. Rata-rata umur manusia Pak. 70, 80. 80 lah dia udah termasuk hebat. Berarti anak-anak yang sekarang ini generasi yang kelahiran tahun 90-an, 2000-an Mereka udah umur tua 80. gitu kan, udah tua masih naik kereta utangan coba. Sadis Pak. Dan repotnya kalau mereka nggak mau naik kereta itu. Nah, Akhirnya sepi lah kereta itu ya. nah
makin panjang lagi itu nanti Makin bisa panjang 100 tahun itu. Ya, Utang belum lunas, katanya udah utang. Ya kan usia kendaraan ada batasnya itu. Harus ada perawatan dan perawatan itu nggak murah. Nggak murah perawatan itu. Apalagi kereta cepat yang canggih ya. Kan ya harus diakui lah kereta bus itu teknologi pasti lebih canggih lah daripada yang kereta uap ya. Ya iyalah, namanya kereta cepat itu ya paling mahkota kereta udah paling keren lah dari perkeretaan. Makanya kita dulu ngebut biar punya paling keren. Iya. Dilala sekarang blosok lah. Ya, dan ternyata kalau menurut hitungan orang-orang itu lebih mahal di Indonesia ketimbang di China sendiri Pembangunannya. Ketika di Indonesia itu sekitar 800-an M per kilometer, di China itu sekitar 400-an. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Nah, berarti selisihnya? Ya mungkin ongkos buat pengiriman barang. Kita nggak boleh curiga dulu kan. Kan toh juga KPK sampai sekarang nggak turun-turun. Katanya masih mengumpulkan informasi. Dan masih mau menunggu untuk meminta keterangan dari Pak Mahfud. Padahal Pak Mahfud ya sebenarnya cuma menceritakan apa isi pembicaraan Agus Pambagio ketika diwawancara media. Jadi sebenarnya itu ada informasi yang terbuka publik. Nah, cuman KPK aja belum bergerak kayaknya ya. Mungkin bergerak cuman sebenarnya bukan pelan. KPA-nya yang apa tadi? KPK-nya yang pelan, bukan itu. Busnya yang terlalu cepat. Berarti harus dipelanin. Iya, pelanin. Ya kan, nah KPK nanti gimana ngejarnya? Iya ya. Ya tunggu aja di stasiun ujung mas. Nah iya. Ya serba lucu sih. Banyak lucunya terkait perkereta apian ini. Ya itu dan pemerintah bertekad itu untuk membangun jalan Jakarta Surabaya dan istilahnya masalah utangnya WUS yang Jakarta Bandung itu tidak boleh menjadi alasan yang menghalangi pembangunan Jakarta Surabaya. Apa bikin lembaga sendiri atau bikin PT sendiri? Nggak tahu lah. Ya udah yang utang biar lu aja, yang sini nggak utang. Yang situ udah kobol-kobol bayar orang terserah lah. Yang penting yang sini babak baru. Padahal yang bayar uangnya sama juga ya ujung-ujungnya ya. Ya iyalah. Uang rakyat juga. Ya. Dan yang kapan hari menarik kan itu. Jadi Pak Luhut sendiri pernah bilang, ngaku bahwa ketika dia disuruh megang WUS, itu dia mengistilahkan ini kayak barang rusak. Oh no. Berarti memang sudah Dari awal. Sudah tahu. Terus tapi tetap kejadian. Ya mungkin Pak Luhut melihatnya dia dalam konteks memperbaiki. Jadi barang-barang rusak, nah dipegang dia jadi baiklah katanya. Ya sih paling enak alasan kayak gitu emang. Nanti kalau nggak jadi rusak, nggak jadi bener, ya rusaknya parah kok. Dari awal udah rusak udah kok. dari perencanaan awal udah busuk ya? Iya, kan gampang. Nah ini, tapi untuk Jakarta Surabaya, nggak tahu secara keekonomian kira-kira seperti apa. Cuman apakah memang masih layak kita masih mengedepankan pride itu? Pride buat apa sih? Emang kalau kita punya kereta cepat banyak itu terus kemudian kita jadi makmur gitu. Ya bukan kemakmuran kalau kereta cepat karena dia bukan ngangkut barang. Nah, beda dengan kereta logistik, barang ya, logistik ya, atau ketika zaman penjajahan dulu kereta itu kan untuk angkut tebu, angkut lori kan. Nah itu ini kan kereta cepat ini memang lebih diperuntukkan untuk manusia, sehingga ya harganya harga tiket aja gitu loh. Nah iya, maksudnya itu. Oke, kalau kita mau bikin, ya kita harus banyak belajar dari bus lah. Bagaimanapun, bus itu adalah guru yang terbaik. Belajar dari barang yang rusak. Iya. Oh gitu. Gitu.
Emang ada orang pertama belajar kasih barang bagus? Barang rusak suruh benerin. Oh gitu ya? Iyalah. Masa barang bagus rusakin, nanti perbaikin. Ya itu mah masih dasar. Kalau udah ini barang rusak benerin, gimana caranya bener. Nah WUS itu jadi kayak gitu, belajarlah dari WUS. Tapi berarti WUS aja belajar sampai 60 tahun untuk restrukturisasi kan? Yang berikutnya jangan niru WUS lah. Oh jangan WUS ya? Belajarlah dari WUS tapi jangan ditiru. Maka itu kan kalau ntar vendornya sama juga, ntar harganya toto lebih mahal tuh seperti apa? Malu sih kita sama Arab, dulu pengennya bangga-banggaan punya kereta cepat, sekarang Arab mau bikin dengan budget sama, dapatnya lebih banyak kilometernya. Kilometernya lebih panjang ya? Lebih panjang. Ya kita jadinya malu kan. Nanti ceng-cengin, lu bangun habis berapa? Habis gini. Kemahalan lu. Itu enak. Bukannya gitu. bangga. Oh iya ya. Kami punya uang banyak. Barangnya? Barangnya lebih pendek, lebih apa? Itu. Lebih mahal. Enggak ya. Nah, Sama aja kita nggak punya kemampuan terus ngemeng bahwa bangga dalam kemampuannya nggak ada. padahal kita sebagai bangsa itu sebenarnya sudah punya kebanggaan, punya pride ya di dunia transportasi kan. Anak bangsa bisa bikin pesawat bos. Itu. Dan diekspor kemana-mana. Kenapa enggak itu yang dikatain itu? Di apa? High light. Itu yang dibangga-banggain yang itu. Malah bikin dari teknologinya orang lain lagi kan? Iya. Dari teknologinya orang lain, padahal kita sendiri nggak tahu. Jadiin apa? Jalan dulu gua. Mau ke Bandung. Naik bus. Wush. Aku enggak. Aku naik travel aja, murah.